Persiapan Misa Minggu Biasa ketiga tahun C. Sabda Tuhan untuk didengarkan dan diwartakan. Persiapan misa yang paling baik untuk mengikuti liturgi sabda adalah membaca seluruh kitab suci lebih dahulu, lalu baru mencari bantuan. Salah satunya lewat channel ini saya memanfaatkan buku dari Father Adrian Nosen OSB untuk membimbing kita melakukan persiapan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Pada hari ini genaplah nas ini. Hari ini Yesus menjadi lektor di sinagoga. Dia membaca kitab suci, diambil dari kutipan Nabi Yesaya. Setelah membaca, dia memberikan keterangan dengan menyatakan dengan tegas bahwa nas yang dibacanya tadi telah tergenapi dalam dirinya. Ia menyatakan diri sebagai yang diurapi untuk mewartakan kabar baik bagi orang miskin, warta pembebasan, untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Nehemia bab 8 ayat 3 sampai 5, dilanjutkan 6 sampai 7, 9 sampai 11. Mendengarkan sabda Tuhan. Dalam perikop ini yang membacakan kitab suci atau kitab Taurat adalah Imam Ezra. Kemudian dia juga menerangkan bagian-bagian yang dibacakan supaya jemaat yang hadir mengerti maksudnya. Yang disoroti dalam perikop ini adalah sikap umat di dalam mendengarkan, yakni mereka mendengarkannya dengan penuh khidmat. Di awal sapaan imam, umat bersujud hingga muka menghadap ke tanah. Selama pembacaan, umat berdiri dengan khidmat. Lalu sesudah pembacaan, umat menangis terharu karena rindu akan Tauratnya sudah terpenuhi. Jadi dalam Injil tadi yang ditekankan adalah sabda itu diwartakan. Dalam bacaan pertama, sabda itu didengarkan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mazmur tanggapan dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 10, dilanjutkan ayat 15. Mazmur ini lebih memuji kepada kuasa sabda Allah. Pemazmur memujinya sebagai sabda Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, membuat arif, tepat, menyenangkan, jelas, membuat mata berseri. Lalu pemazmur memohon, mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai 30. Ini versi yang panjang. Tubuh dan anggota-anggotanya. Dalam perikop ini Paulus masih dalam usaha untuk mempersatukan jemaat Korintus yang terancam perpecahan. Paulus menyadarkan bahwa gereja Korintus telah menerima banyak anugerah. Ada yang sebagai rasul, nabi, dan pengajar. Namun semua perbedaan itu demi satu pelayanan bersama. Aneka ragam karisma itu hendaknya disyukuri sebagai sumbang peran anggota untuk pembangunan tubuh Kristus, bukan untuk kebanggaan atau kesombongan masing-masing karisma. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti misa. Semoga kita menemukan jati diri kita sebagai orang Kristiani, yakni pribadi yang mendengarkan firman
dan turut meneruskan firman itu kepada sesama kita. Tuhan memberkati.